Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Doa terbaiknya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Isyawara Senja. Kisah-kisah dari Isyawara selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Dan untuk kisah kali ini setting tempatnya ada di Jawa Tengah di sekitaran tahun 1995. Waduh, di tahun itu masih minim sekali ya segala sesuatunya, belum ada handphone ya kan, dan orang-orang yang sakit belum ditanggung sama BPJS. Apalagi kisah ini akan menceritakan sebuah keluarga yang mana kepala keluarganya bekerja sebagai seorang guru. Nah, di tahun 95 nih gaji guru masih rendah banget teman-teman, gak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah ada sertifikasi tuh, sudah ada sertifikasi, gajinya juga sudah membaik, dan alhamdulillah perlahan-lahan gaji guru sudah mulai sejahtera kehidupannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Bercerita, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat ke Jawa Tengah. Sudah masuk bulan ke-8, perut Ani kian membesar, membuatnya lebih sering duduk atau berbaring. Gerak-geriknya semakin pelan, nafasnya jadi pendek. Bila hendak berdiri, Ani harus berpegangan pada dinding atau kusen pintu. "Kenapa, Dek?" tanya suaminya, Eko, saat melihat istrinya memegangi pinggang sambil berjalan ke arah dapur. "Pegal sedikit, Mas, biasalah," jawab Ani, lalu duduk perlahan di kursi kayu. Aryo, anak sulung mereka yang baru berusia 2 tahun, bermain balok kayu di atas lantai. Sesekali, ia menyenggol kaki ibunya sambil tertawa-tawa sendiri. Eko memperhatikan keduanya dengan sorot mata bersalah. Toilet yang selama ini mereka pakai ada di belakang rumah, itu pun bangunan lama peninggalan kedua orang tuanya. Eko sudah lama berniat untuk merenovasi rumah, tapi uangnya selalu pas-pasan. Ia bekerja sebagai guru di sekolah dasar, gaji bulanannya habis untuk beras dan kebutuhan pokok lainnya. Hanya saja, setelah kandungan Ani yang sudah semakin menua, ia tidak bisa menunda lebih lagi. "Dek, aku ingin membangun kamar mandi baru dekat dapur," ucapnya. Ani menoleh. "Mas serius?" "Ya, aku juga udah hitung-hitung berapa banyak pengeluaran kita. Tenang aja, nanti aku minta bantuan Selamat sama kawannya. Jadi kamu ndak perlu jalan jauh lagi kalau mau buang air. Kasihan kamu kalau malam masih harus pergi ke belakang." Ani merasa terharu. Ya, semenjak hamil, dia memang sering menahan buang air malam-malam karena takut gelap. Rumah di kampung belum banyak yang memakai listrik. Mereka hanya mengandalkan lampu sentir untuk berjalan ke belakang rumah. "Aku ya emang udah lama ngarep kayak gitu, Mas. Tapi uangnya dari mana?" ujarnya. "Sudah, itu urusanku. Kamu ndak usah ikut pusing." Hari berikutnya, suara ramai terdengar dari sisi belakang rumah. Selamat membawa temannya, tapi mereka tidak segera menggali lubang, melainkan menebang pohon nangka yang tumbuh cukup subur di sana. Pohon nangka itu sudah ada sejak Eko belum menikah. Orang tua Eko tidak mau menebangnya, entah karena alasan apa. Tetapi kali ini, Eko tak segan-segan membabat habis pohon nangka tersebut. Kayu nangka pun rencananya akan ia jual pada pengepul. Meski tidak mahal, tapi cukup untuk menambah biaya pembangunan toilet ini. Saat mereka bekerja,
Ani duduk di beranda sambil menyuapi Aryo. Sesekali ia mengelus perutnya yang terasa tegang. Toiletnya nanti langsung disambungkan ke saluran yang lama ya mas? Tanya Ani saat Eko duduk menemaninya. Ya, tapi pipanya bakal ditarik sampai depan. Ya kalau nggak bisa, Selamat akan buatkan lubang resapan sementara. Semoga cepat selesai mas. Kadang-kadang perut ini mulai terasa berat. Aku takut kalau tiba-tiba mules tengah malam. Eko meraih tangan istrinya. Iya, makanya aku percepat ini semua. Keramaian di sana menjadi perhatian tetangga. Beberapa ibu-ibu yang lewat kadang singgah di pagar rumah mereka. Wah, Mbak Ani mau punya kamar mandi nih. Lagi banyak duit nih. Celetuk Ningsi tetangga depan mereka. Wajahnya yang cantik terlihat semakin berseri saat tertawa. Bahkan Ani yang sama-sama perempuan pun juga mengagumi kecantikan Ningsi. Eko tertawa canggung. Kasihan Ani sudah mil tua, tapi harus lewat kebun dulu kalau mau buang air, Mbak. Ya bagus. Lah memangnya Mbak Ani sudah masuk bulan 9? Sudah Mbak. Kapan hari sudah dipijat ke bidan beranak juga. Alhamdulillah katanya bayinya sehat. Ani menjawab apa adanya. Tapi apa ndak apa-apa kalau pohon nangka itu ditebang? Ningsi melirik ke arah Selamat yang masih sangat sibuk. Bukannya di sana ada penunggunya? Eko tertawa. Penunggu? Penunggu apa? Sementara itu Aryo mulai rewel. Ani pun membawa anaknya yang baru berusia 2 tahun itu ke dalam kamar untuk mengajaknya tidur, sedangkan Eko dan Ningsi masih berbicara beberapa lama. Toilet itu rencananya dibangun sederhana saja. Lantai semen, atap seng, dan dinding batako tanpa plester. Tapi letaknya yang dekat dengan dapur membuatnya jauh lebih praktis. Bila Ani hendak ke toilet, ia hanya perlu melangkah 5 meter dari kamar. Petang akhirnya tiba. Di rumah itu, Eko sedang duduk di ruang tengah sambil menyesap rokok dengan nikmatnya. Di dalam, Ani masih terlelap bersama Aryo. Dia berdiri untuk membangunkan Ani agar tidak tidur menjelang maghrib ketika terdengar 3 ketukan pelan di pintu depan. Tok tok tok. Eko menoleh. Siapa itu? Gumamnya. Ia merapikan kain sarung lalu berjalan menuju pintu. Tidak ada suara salam dari luar sehingga Eko berpikir jika tadi ia hanya salah mendengar. Dia membuka pintu setengah lalu terdiam. Seorang lelaki tua berdiri di depan rumah. Pakaiannya serba putih, begitu juga rambut yang sudah sepenuhnya memutih. Jenggotnya panjang menjuntai sampai dada. Ia membawa tongkat kayu untuk menopang tubuhnya yang membungkuk. Eko mengernyit. Dia tidak mengenal lelaki itu. Sedangkan semua orang di desa ini saling mengenal satu sama lain. Cari siapa ya mbah? Tanyanya hati-hati. Kakek itu tidak menjawab. Matanya sayu kelelahan. Maaf mbah, mbah cari siapa? Tanya Eko lagi, mencoba lebih pelan. Beberapa saat kemudian, ia coba bertanya lagi. Rumah mbah di mana ya? Eko mengira jika lelaki tua itu tersesat dan lupa jalan pulang sehingga mengetuk pintu rumahnya. Dagu si kakek bergerak, menunjuk perlahan ke arah belakang rumah. Eko melirik ke arah yang ditunjuk yang jelas-jelas menunjuk ke arah dapur, sedangkan di balik dapur hanya ada kebun kosong serta jalan kecil menuju sungai. Dia menoleh kembali ke lelaki itu. Mampir dulu mbah, ujarnya tidak ambil pusing sambil membuka pintu lebih lebar. Dia semakin yakin si kakek sudah pikun dan kesulitan menemukan rumahnya sendiri. Eko sendiri tidak tahu kenapa ia tiba-tiba mengizinkan orang asing masuk. Mungkin karena rasa iba melihat tubuh renta tersebut tampak kelelahan di sejari. Mungkin juga karena raut muka lelaki itu sama sekali tidak memancarkan bahaya.
Si kakek masuk pelan-pelan, langkahnya terseret-seret, sehingga Eko takut dia akan terjatuh ke depan. Eko mempersilakannya duduk di kursi tamu yang sudah kusam. "Mbak dari mana?" tanya Eko sekali lagi. Lelaki tua itu tidak menjawab. Dia hanya duduk dengan tangan gemetar di atas tongkatnya. Eko mulai merasa aneh, tetapi tak juga curiga. Dia hanya memperhatikan tangan kakek yang terus bergetar seakan sedang kedinginan. Sebentar ya mbah, aku buatkan kopi, biar badannya hangat." Eko berdiri, berjalan ke dapur. Ia mengambil ceret dan menuangkan air ke dalamnya, lalu memanaskan di atas kompor minyak. Bubuk kopi tubruk ia ambil dari toples kecil, tak lupa menambahkan 2 sendok gula pasir. Suara api mendesis di bawah ceret. Dia mengambil cangkir putih bergambar burung perkutut dan menuangkan kopi perlahan agar tidak tumpah. Setelah itu, ia kembali ke ruang tamu. Namun, lelaki tua itu sudah tidak ada. Kursi tempat duduknya kosong. Eko menatap ke sekeliling ruangan. Kemana si mbah tadi? Waduh, jangan-jangan masuk ke kamar nih. Dia hampir melompat ke dalam kamar karena khawatir pada Ani dan Aryo, lantas bersyukur karena tidak menemukan si kakek. Eko memeriksa pintu depan yang masih tertutup rapat. Ia membuka pintu dan melongo keluar. Jalan setapak sangat sepi, terlebih lagi karena matahari sudah tenggelam, langit pun menjadi hitam kelam. Eko menghela nafas panjang, dadanya terasa sesak karena kebingungan. Dia masuk kembali, meletakkan cangkir kopi di atas meja dan memandangi kursi sorong di seberangnya. Kok bisa hilang gitu ya? Apa dia setan? Pikirnya sambil menggaruk kepala. Dia tidak menceritakan kejadian tersebut pada Ani yang sudah terbangun dari tidurnya. Eko tidak mau membuat istrinya jadi ketakutan. Setelah makan malam, mereka pun kembali beristirahat. Tetapi keesokan harinya, Ani jatuh sakit. Pagi hari, saat mencoba bangun dari tempat tidur, tubuhnya mendadak terasa berat, keningnya pun panas. Hanya saja, ia terus menggigil seperti orang kehujanan. "Mas, kok dingin banget ya?" katanya sambil mengguncang tubuh Eko. Suaminya langsung bangun dengan cepat dan memegang kening istrinya. Panas. "Loh, kok mendadak panas gini sih, Dek?" "Gak tahu. Semalam itu aku mimpi masuk ke dalam sungai yang dingin. Ternyata dinginnya terasanya sampai sekarang." Gigi Ani gemeletukan. "Apa jangan-jangan tadi itu bukan mimpi ya, Mas?" Ya aku juga nggak tahu," jawab Eko sambil berdiri dan keluar kamar untuk mengambil kain basah, kemudian menempelkannya ke dahi istrinya. "Aku ke rumah Mbak Mina ya, minta obat di sana. Biasanya dia punya simpanan obat buat panas. Sementara aku keluar, kamu tidur aja di rumah. Aryo aku bawa ke rumah Mbak Mina." Ya, Mbak Mina adalah kakak ipar Eko. Dia datang dengan tergesa-gesa setelah mendengar adiknya jatuh sakit. Di jalan, ia memaki Eko karena membiarkan Ani sampai sakit. Si Ani itu mau lahiran, kenapa sampai jatuh sakit? Jangan-jangan kamu nyuruh dia kerja keras ya? Eko kelabakan menjelaskan bahwa ia sendiri tidak tahu kenapa Ani mendadak sakit. Apalagi setelah kandungan Ani berusia 9 bulan, Eko lah yang lebih banyak mengerjakan pekerjaan rumah begitu pulang dari mengajar di sekolah. Mbak Mina hanya mendengar penjelasan dari iparnya tersebut. Dia memang kurang suka pada Eko, tapi apa boleh buat, Ani dulu bersikeras menikah dengan Eko. Ketika sampai di depan rumah, Eko dan Mina berpandangan karena pintu terbuka lebar. Seingat Eko, sebelum berangkat tadi, dia sudah menutup pintu rapat-rapat. "Itu ada yang nemenin istri kamu?" "Ya, seingatku nggak ada, Mbak. Dia tadi sendirian aja, karena kan Aryo aku bawa ke rumahmu."
Wajah Mbak Mina semakin masam mendengar jawaban dari Eko. Dia pun masuk ke dalam kamar dan memegang dahi adiknya yang sepanas bara. Kompres lagi kepalanya, perintah Mbak Mina pada Eko. Jangan lupa, bikinin dia teh manis hangat. Eko bergerak tergopoh-gopoh mendengar apa yang diperintahkan oleh kakak iparnya. Dia segera pergi ke dapur untuk membuatkan teh manis hangat. Ini Mbak, tehnya. Eko menyerahkan segelas teh manis hangat yang baru saja dibuatnya ke tangan Mbak Mina. Mbak Mina meraihnya tanpa berterima kasih. Dia menyuapkan satu demi satu sendok ke bibir adiknya yang kering. Kalau udah keenakan, sebaiknya segera minum obat. Mina membantu adiknya bangun. Ani mengangguk. Dia tidak menolak saat diminta minum obat yang dibawa Mbak Mina dari rumahnya. Obat tersebut diminum dengan patuh, sementara Mbak Mina kembali menyuruh Eko untuk menyiapkan bubur untuk sarapan Ani setelah ia bangun tidur. Aku harus pergi mengajar, ucap Eko agak salah tingkah kepada Mbak Mina. Kakak iparnya itu agak marah, tetapi ia juga tak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun juga, Eko memiliki kewajiban untuk mengajar di tempatnya bekerja. Ya udah, berangkat sana. Biar aku yang jagain Ani di sini. Eko pun bergegas mandi, lantas berangkat bekerja, sedangkan Mbak Mina di rumah semakin gelisah karena demam adiknya tak kunjung turun walau sudah minum obat. Bahkan setelah Eko pulang mengajar pun, Ani masih juga menggigil, sedangkan suhu tubuhnya kian tinggi. Panggil Mantri Budi, minta tolong supaya dia cepat sini, kata Mbak Mina bahkan sebelum Eko sempat bergantian. Pak Mantri Budi, ulang Eko khawatir. Sakitnya ini serius ya Mbak? Ya aku juga belum tahu, makanya segera panggil Mantri Budi. Mbak Mina terdiam sebentar sambil berpikir, kemudian ia berkata lagi, sekalian cari Mbak Bejo, minta tolong juga datang ke sini. Eko mengangguk cepat. Dia bukan hanya takut pada iparnya itu, tapi juga mempercayai firasat Mbak Mina. Maka berangkatlah ia dengan sepeda ontel menembus jalanan kampung yang berbatu dan licin. Pertama ia ke kecamatan, menuju ke rumah Pak Mantri Budi yang biasa menangani warga desa-desa sekitar. Setelah itu ke desa sebelah untuk menemui Mbak Bejo. Sementara itu Bu Hartini sedang menjemur pakaian. Saat ada yang mengetuk pagar bambu rumah, Hartini menoleh ke arah asal suara. Bu, repot, tanyanya. Kenapa? Ani sakit parah Bu, panasan gak turun-turun. Aku udah minta bantuan Mantri Budi sama ke rumahnya Mbak Bejo juga. Sekarang kesini untuk kasih tahu kabar ke bapak sama ibu. Bu Hartini terkejut mendengar anak bungsunya sakit sehingga tak banyak bertanya lagi. Tanpa buang waktu, Bu Hartini dan suaminya segera berangkat bersama Eko. Suasana menjelang sore itu begitu sunyi. Langit mendung, tapi belum hujan. Di sepanjang jalan hanya terdengar suara sepeda di atas jalan berkerikil. Sejak kapan sakitnya? Tanya Pak Sumarto di atas sepeda. Mina sudah tahu kalau adiknya sakit. Tadi pagi sudah panas tinggi begitu bangun tidur Pak. Jadi aku langsung minta bantuan Mbak Mina untuk jaga di rumah saat aku pergi mengajar. Tapi kata Mbak Mina panasan tidak mau turun, malah kadang bicara sendiri. Bu Hartini menoleh ke arah Eko. Wajahnya terlihat sangat letih, pundaknya turun karena memikirkan keadaan Ani, sorot matanya kosong. Kenapa ndak langsung dibawa ke kota? Tanya Pak Sumarto lagi. Eko menggeleng pelan. Aku bingung Pak. Ya aku harap Pak Mantri Budi bisa ngobatin Ani. Tapi kalau ndak bisa juga ya terpaksa Ani dibawa ke rumah sakit. Makanya aku jemput ibu sama bapak supaya ada teman mikir. Bu Hartini memandang Eko dengan perasaan iba. Dia tahu Eko dan Mina tidak pernah akur sehingga hanya dirinya dan Sumartola yang bisa menenangkan keadaan. Sebelum Ani sakit, sebenarnya apa yang terjadi di rumahmu kok? Bapak mertuanya kembali bertanya. Eko berpikir sebentar.
Ingatannya masih tidak ada hal aneh apapun yang terjadi di rumah kecuali kemunculan kakek berpakaian serba putih yang datang di waktu maghrib. Eko pun menceritakan semua kejadian tersebut pada Bu Hartini dan Pak Sumarto. Suami istri itu terdiam, wajah mereka tampak muram karena mendengar kejadian aneh itu. Saat mereka tiba di rumah Ani, suasana sudah ramai. Mbah Bejo sudah datang. Ia sibuk mengelilingi rumah sambil berkomat kamit membaca sesuatu. Pak Mantri Budi juga sudah ada di sana, sedang memeriksa kondisi Ani yang terbaring lemas di kamar. "Bah, sapa Pak Sumarto pada Mbah Bejo?" Lelaki yang cukup disegani di desa tersebut segera mengangkat kepala dan menjawab sapaan Pak Sumarto. Lelaki tua itu duduk di samping Mbah Bejo, sedangkan Bu Hartini masuk ke dalam kamar mengikuti Eko yang sudah lebih dulu. Bu Hartini mendekati ranjang, melihat wajah anaknya yang merah padam membuat dadanya sesak. Bu Hartini menggenggam tangan anaknya yang panas bara. Dia menoleh ke arah Pak Mantri Budi yang sudah selesai memeriksa keadaan Ani. "Bagaimana Pak Mantri?" Panas tinggi, tapi belum tahu apa penyebabnya. Tadi sudah diberikan suntikan penurun panas, tapi sebaiknya terus dikompres ya. Kalau sampai lewat tengah malam belum juga turun panasnya, lebih baik dibawa ke rumah sakit. Malam belum benar-benar larut, tapi suasana di dalam rumah terasa semakin gelap. Mbah Bejo masih sibuk mengelilingi rumah, sementara Pak Mantri Budi duduk gelisah di salah satu bangku sambil terus memantau suhu tubuh Ani yang naik turun. Pak Sumarto berdiri di samping ranjang, mengawasi setiap pergerakan anaknya dengan pandangan tajam. Bu Hartini duduk di tepi ranjang menggenggam tangan Ani yang tetap panas. "Awas!" Suara Mbah Bejo tiba-tiba meninggi. Seketika itu juga tubuh Ani yang semula lemas mulai menegang. Tangannya mencengkram spray lalu menggeliat keras seperti hendak melarikan diri. Matanya terbuka lebar, namun yang Bu Hartini lihat membuatnya terpekik kaget sehingga tanpa sadar melepaskan genggamannya. Pupil mata Ani melebar, mulutnya bergerak liar, mengeluarkan racauan dengan suara yang sama sekali tidak mirip suaranya. "Jangan ganggu aku, pergi kalian semua!" teriak Ani sambil bangkit dari tempatnya berbaring. Mbak Mina terpaku. Aryo yang tadinya tertidur di pangkuannya kini menangis ketakutan. Eko yang melihat itu segera maju dan memeluk tubuh istrinya dari belakang, tapi Ani meronta dengan keras. Daster yang dikenakannya disobek dari bagian dada sampai ke perut. Kukunya berhasil mencakar wajah Eko saat menyerang membabi buta. Perabotan di kamar terlempar ke sana kemari, cermin pecah, bantal beterbangan, lampu sentir nyaris jatuh sebelum berhasil diselamatkan Sumarto. "Eko awas!" teriak Kartini saat Ani kembali mencakar suaminya. Eko menahan tangannya, tetapi kuku Ani mengenai lengan suaminya. Darah mengalir dari luka yang baru saja dibuatnya. Mina bergegas membawa Aryo keluar kamar. Dia tidak mau keponakannya trauma karena melihat tingkah liar ibunya. Dalam waktu beberapa menit, rumah kecil itu berubah menjadi riuh. Ani menjerit, menangis, lalu tertawa sendiri. Tangannya memukul dinding, tubuhnya membentur lemari karena memberontak ketika para lelaki di sana berusaha menangkapnya. Hartini menangis. Melihat keadaan Ani yang berantakan, mata anaknya yang beringas membuat Hartini kian sakit hati. Eko terus memeluk istrinya meski wajah dan tangannya sudah penuh dengan luka. Sementara itu, Mbah Bejo menyemburkan air dari mulutnya ke wajah Ani sehingga tubuhnya lemas. Tangisnya pecah ketika jatuh ke lantai. Bu Hartini bergegas meraih anaknya ke dalam pelukan. "Ibu, aku takut, Bu," kata Ani sambil terseduh. Bu Hartini
hanya bisa terus memeluknya erat, berusaha menenangkan walau dengan suara tercekat. Nafasnya sendiri tersengal dengan wajah yang basah oleh air mata dan keringat. Di belakang, Mantri Budi membantu Eko duduk, mengobati luka cakaran di lengan dan wajahnya. Bah Bejo menghela nafas panjang. Ada yang menyerang keluarga kalian. Mereka semua menoleh ke arahnya. Ada makhluk yang marah karena merasa rumahnya sudah kalian rusak. Jadi dia menyerang yang paling lemah di antara kalian. Eko menunduk. Tapi rumah siapa yang kami ganggu ya, Mbak? Mbak Bejo memejamkan mata sejenak, seolah mendengarkan sesuatu yang tidak bisa mereka dengar. Apa di belakang rumah ini ada pohon nangka? Hah? Tanyanya pelan. Eko mengangguk cepat. Ada, Mbak. Tapi kemarin sudah kutebang, Mbak. Disitulah masalahnya. Makhluk yang menyerang istrimu itu adalah penghuni pohon nangka. Dia marah karena rumahnya sudah kamu rusak. Sunyi mendadak mengisi ruangan. Kenapa harus Ani sih, Mbak? Tanya Bu Artini pelan. Karena dia yang paling lemah, jawab Mbak Bejo. Eko mengangguk, wajahnya kian murung. Ia menggenggam tangan Ani yang kini terkulai lemas di pelukan Bu Artini. Lalu kami harus gimana ya, Mbak? Tanya Pak Sumarto resah. Mbak Bejo menyarankan pada mereka untuk mengadakan acara syukuran kecil-kecilan. Sementara dia akan berusaha membantu mencarikan rumah baru untuk sosok yang merasuki Ani malam itu. Mau dipindah kemana ya, Mbak? Tanya Eko penasaran. Mbak Bejo menatapnya tajam. Kenapa kamu mau tahu? Eko buru-buru minta maaf. Keesokan harinya, mereka segera mengadakan acara selamatan di rumah. Bu Hartini juga meletakkan kopi pahit, beberapa batang rokok, pisang, dan jajan pasar di bekas pohon nangka yang ditebang Eko dan Slamet waktu itu. Akan tetapi, ketenangan di rumah Eko tidak pernah benar-benar kembali. Ani memang sudah sehat, tapi kini lebih banyak diam. Sorot matanya jauh berbeda, pandangannya sering kosong, suaranya kian pelan sehingga Eko kesulitan mendengarnya. Tubuhnya juga makin kurus dari hari ke hari. Makan tidak lahap, tidur tidak lelap. Ani sudah berubah. Mbak Minah tidak tahan melihat kondisi adik perempuannya seperti itu. Sebagai kakak sulung, dia merasa bertanggung jawab. Maka pada suatu siang, saat Eko datang ke rumah untuk mengantar hasil panen pisang di belakang rumah, Mbak Mina mengutarakan niatnya. Eko, katanya saat Eko menurunkan tandan pisang dari sepeda. Gimana kalau Ani sama Aryo tinggal sementara di sini aja? Eko tercengang mendengar usulan dari Mbak Mina yang tidak disangka-sangka. Dia mengusap keringat yang membasahi pelipisnya. Tinggal di sini, ulangnya heran. Iya, siapa tahu Ani jadi lebih tenang. Di sini kan juga ada aku dan dekat sama rumah ibu. Kami nanti bisa nemenin Ani ngobrol. Mungkin selama ini dia itu terlalu banyak sendiri karena kamu tinggal kerja. Eko mengangguk pelan. Iya sih, memang akhir-akhir ini dia sering ngelamun, Pak. Kadang saat aku pulang dari sekolah, dia duduk di dapur sendirian. Aryo juga lebih sering main sendiri. Aku ndak tahu harus gimana lagi. Wes, bawa aja ke sini. Kalau itu memang bisa menenangkan pikirannya, kita coba dulu. Kalau ndak betah ya kembali lagi ke rumah kalian. Yang penting dicoba. Setelah berbincang sejenak dengan bapak dan ibu mertuanya, yang juga menyetujui usulan Mbak Mina, keesokan harinya Eko datang dengan membawa Ani dan Aryo. Wajah Ani terlihat pucat, rambutnya digelung seadanya, tanda ia sudah tidak terlalu memperhatikan penampilan. Ia menyunggingkan senyum kecil saat masuk ke dalam rumah kakaknya, tapi senyumannya tidak sampai ke mata. Kamar belakang udah Mbak siapin, kasur empuk, biar kamu sama Arya bisa istirahat enak, ucap Bu Artini sambil menggandeng tangan Ani.
Mbak Mina memeluk Ani erat. Ia terasa lebih ringan di pelukan Mbak Mina dibanding seminggu lalu. Di sini ndak usah mikir macem-macem. Pokoknya istirahat, makan cukup, jangan banyak pikiran ya, bisik Mbak Mina. Aryo pun langsung akrab dengan anak Mbak Mina yang juga para sepupunya. Terdengar suara anak-anak yang riang memenuhi rumah. Namun harapan mereka bahwa suasana baru akan membuat Ani membaik perlahan pupus. Hari demi hari, tubuh Ani justru makin lemah. Ia tak lagi mengamuk seperti dulu, tapi kesehatannya terus menurun. Ia jadi lebih sering berbaring seharian, disuruh mandi pun ia selalu menolak. Makanan yang masuk sangat sedikit, hanya beberapa sendok saja yang bisa ditelan, sisanya dimuntahkan. Bibir kering karena kurang minum, matanya pun tampak sayu. Kadang-kadang ia masih mau bicara, tapi lebih banyak diam. "Bu," kata Mbak Mina suatu malam saat mereka berdua duduk di beranda. "Kenapa Ani gak membaik ya? Padahal kan sudah jauh dari rumah mereka." Bu Hartini menggeleng pelan. "Ibu juga tidak tahu. Berapa kali ibu tanya, tapi si Ani malah diem. Apa dia masih ketempelan ya, Bu?" Kemungkinan tersebut juga sempat terpikirkan oleh Bu Hartini, tapi segera ditepis. "Mbak Bejo kan udah nyariin rumah baru untuk makhluk halus yang ganggu waktu itu. Ya, tapi apa salahnya untuk cari tahu lagi ya, Bu?" ucap Mbak Mina resah. "Kasihan si Ani kalau begini terus." Pak Sumarto yang mendengar percakapan istri dan anak sulungnya itu pun mendekat. Dia setuju dengan pendapat Mbak Mina untuk mencari tahu lebih jauh lagi. "Ya wis, biar besok pagi Bapak pergi ke rumah Mbak Bejo untuk minta tolong," ucap Pak Sumarto menutup pembicaraan tersebut. Mbak Mina dan Bu Hartini segera mengiyakan. Setelahnya, Pak Sumarto mengajak Bu Hartini kembali ke rumah mereka yang berada persis di samping rumah anak sulungnya tersebut. Mbak Mina masuk ke kamar belakang. Dia melihat Aryo sudah tertidur pulas bersama Ani. Adiknya tersebut masih terbaring memunggungi jendela, tapi kedua matanya terbuka lebar. "Kenapa belum tidur?" tanya Mbak Mina lembut. Ani menggeleng. Lagi-lagi hanya tersenyum tipis tanpa memberi jawaban. Esok paginya, Mbak Mina mencoba menyuapi Ani bubur kacang hijau yang baru saja ia masak. "Coba dulu, 1-2 sendok. Tidak usah langsung banyak. Yang penting perutmu ada isinya." Ani memalingkan wajah. "Maaf Mbak, aku mual." Mbak Mina menarik nafas lelah. "Nanti kalau tubuh kamu tambah lemas, kamu sendiri yang susah. Jangan lupa, sekarang ini kamu lagi hamil." Ani akhirnya bersedia membuka mulut pelan, menelan setengah sendok. "Maaf, aku selalu ngerepotin Mbak sama Ibu." Mbak Mina menggeleng. "Tidak ada yang repot. Kamu itu kan adikku." Akan tetapi, sebenarnya Mbak Mina mulai meragukan siapa yang tinggal di dalam tubuh Ani sekarang. Ia tak lagi sama dengan perempuan ceria yang suka bernyanyi di dapur sambil menanak nasi. Tidak lama kemudian, terdengar suara ketukan di pintu diiringi suara pintu terbuka. Eko masuk ke dalam kamar sambil membawa makanan kecil untuk Aryo. Mbak Mina memandang Eko dengan perasaan yang rumit. Bagaimanapun juga, adik iparnya itu selalu melakukan yang terbaik untuk Ani dan Aryo. Hanya saja ia masih merasakan ada yang salah pada sikap Eko. Salah satu contohnya adalah Eko yang tidak mau menginap di rumah Mbak Mina. Dia memilih untuk tinggal sendirian dengan alasan takut rumahnya dibongkar maling. Mbak Mina sempat mengeluhkan hal tersebut kepada ibu dan bapaknya, tetapi Bu Hartini mengatakan Eko bersikap seperti itu karena sikap Mbak Mina sendiri. Bagaimanapun juga, Mbak Mina memang selalu bersikap sinis terhadap Eko. Jelas saja Eko jadi sungkan untuk tinggal menumpang di rumah sang ipar.
besok aku gajian. Kamu mau beli baju baru? Kata Eko sambil mengambil alih mangkuk berisi bubur dari tangan Mbak Mina. Ani tidak menjawab. Dia hanya fokus makan beberapa suap sebelum kembali menggeleng dengan alasan kenyang. Kasihan bayi kita dong, kalau kamunya begini terus. Kamu itu juga harus makan lebih banyak karena butuh tenaga saat melahirkan nanti. Keluh Eko, wajahnya tampak murung. Ani mengelus perutnya dengan tangannya yang kurus. Mbak Mina sampai meneguk ludah karena melihat tangan adiknya yang hanya bertulang berbalut kulit. Dia keluar dari kamar sambil mengusap air mata pelan-pelan. Sejujurnya, Mbak Mina tidak tahan berada terlalu lama bersama Ani. Air matanya selalu menetes setiap kali melihat keadaan adiknya yang menyedihkan. Mina, sapa Pak Sumarto saat melihat putrinya keluar rumah. Mbak Mina menoleh ke arah bapaknya dan bertanya, "Bapak udah ketemu sama Mbak Bejo?" Pak Sumarto menggeleng. Mbak Bejo lagi dipanggil ke desa lain untuk ngobatin salah satu warga yang lagi kesurupan. Wajah bapak dan anak itu tampak semakin murung. Tidak lama kemudian, Eko keluar dari kamar Ani. Wajahnya terlihat lebih cerah ketika memperlihatkan isi mangkok yang sudah bersih. "Ani makannya habis?" tanya Mbak Mina sumringah. Eko mengiyakan. Menurut lelaki itu, istrinya bersemangat makan setelah diingatkan tentang kandungannya. "Mbak, Pak, sebenarnya aku datang ke sini untuk jemput Ani pulang." Eko berbicara dengan wajah yang tampak lebih serius. "Ya, awalnya aku kira keadaan Ani bakal jauh lebih membaik setelah dibawa ke sini, tapi ternyata sama aja." Hati Mbak Mina terasa jengkel kalau mendengar ucapan Eko barusan, akan tetapi ia mengakui keadaan Ani memang tak ada perubahan sama sekali. "Terus mau kamu apa?" tanyanya agak ketus. "Aku mau jemput Ani pulang. Tapi kalau Mbak Mina ngizinin, aku akan segera merapikan semua barang bawaan Ani dan Aryo hari ini juga." Mbak Mina masih ingin protes, namun bapaknya lebih dulu bicara. Iya, Bapak paham maksudmu kok." Siang itu, angin terasa lebih kencang dari biasanya. Daun belimbing di halaman rumah Ani berserakan karena lama tak disapu setelah kepergian perempuan itu selama berhari-hari. Mbak Mina yang awalnya ragu akhirnya menyetujui permintaan Eko setelah mendengar ucapan dari Ani sendiri. Adiknya itu bahkan sudah bisa tersenyum saat ia berkata, "Mbak, aku ndak apa-apa. Di rumah sendiri malah lebih tenang. Aryo juga lebih nyaman kalau tidur di kamarnya sendiri." "Loh, jadi kamu merasa kurang nyaman tinggal di rumahku?" tanya Mbak Mina keheranan. "Aku ini mbakmu loh, bukan orang lain." Ani menggenggam tangan Mbak Mina. Raut wajahnya tampak lebih segar hari itu. "Mbak, jangan salah paham begitu." Mbak Mina sedikit cemberut. "Kalau begitu, nanti di rumah jangan terlalu capek. Makannya teratur, jangan sampai perutmu kosong." Dia tidak pernah menyangka obrolan itu akan menjadi kesempatan terakhir mereka untuk bicara. Di malam harinya, terdengar suara gedoran pintu. Mbak Mina tergesa menghampiri sampai ia terjatuh. Kakinya terasa nyeri ketika berhasil membukakan pintu. "Kenapa kok?" Ani sudah mulai mulus, Mbak," kata Eko seraya menyerahkan Aryo ke tangannya. "Tadi aku sudah manggil ibu sama bapak. Doain ya, Mbak." "Hah? Si Ani kamu tinggalin sendirian di rumah?" tanya Mbak Mina agak nyaring, tetapi adik iparnya itu sudah mengayuh sepeda kembali ke arah rumahnya. Bapak dan ibu langsung berkemas. Mbak Mina ingin ikut, tapi kakinya yang tadi keseleo membuatnya tak bisa pergi jauh berjalan kaki. Maka dia hanya bisa duduk di dapur memeluk Aryo yang baru saja dititipkan Eko. Malam itu terasa begitu panjang. Doa-doa terus dipanjatkan Mbak Mina, berharap semua akan lancar. Pagi harinya, Pak Sumarto pulang dengan wajah yang sulit dibaca.
Dia terduduk lemas di depan rumah sehingga Mbak Mina jadi khawatir. "Gimana Pak? Anak Ani sudah lahir. Perempuan apa laki-laki?" tanyanya gelisah. Pak Sumarto menoleh. "Bayinya perempuan, cantik, sehat. Tapi..." Mbak Mina menahan napas. "Tapi apa?" Pak Sumarto menunduk. "Ani makin lemah, kata bidan. Mungkin dia tidak bertahan lama lagi." Hati Mbak Mina langsung mencelos. Rasanya seperti memegang benang tipis yang sudah nyaris putus, tapi masih bertahan karena digenggam oleh harapan. Waktu berjalan tegang. Setiap kali ada derak sepeda melewati depan rumah, jantung Mbak Mina berdetak lebih cepat. Setiap jam ia menunggu kabar tentang Ani. Aryo sering gelisah, kadang bangun dan menangis tanpa alasan. Bayi perempuan yang baru lahir itu diasuh oleh Bu Hartini selama Ani dirawat oleh bidan beranak. Petangnya, Eko datang tanpa mengendarai sepeda. Wajahnya pucat, dengan mata yang sembab merah. Ia berdiri di ambang pintu tanpa sepatah kata. Mbak Mina yang pertama berdiri. "Ani?" Eko hanya mengangguk pelan, matanya kembali basah. Mbak Mina menutup mulut dengan telapak tangannya agar tidak berteriak. Lututnya langsung lemas. Dia tidak peduli lagi pada kakinya yang bengkak akibat keseleo. Mbak Mina memaksakan diri untuk datang ke rumah Eko dan melihat adiknya untuk terakhir kali. Di sana, Bu Hartini sudah pingsan berkali-kali sambil menyebut nama anaknya. Wajah semua orang tampak sedih saat melihat bayi merah yang ada di dalam gendongan Mbak Mina. "Aku tidak pernah tahu rasa sakit seperti ini. Rasanya seperti tubuhku dirobek pelan-pelan, tapi tidak ada darah yang keluar," ucap Pak Sumarto pada putrinya. Di luar rumah, warga membantu mempersiapkan proses pemakaman. Ustadz Umar datang untuk memimpin doa dan tahlil. Santri-santri di pesantrennya juga ikut. Saat jenazah Ani dibawa ke pemakaman, Aryo memeluk Mbak Mina erat. "Dek, ibu kok tiduran di tanah sih?" tanyanya polos. Mbak Mina menahan air mata saat menatap keponakannya yang baru berumur 2 tahun itu. "Ibumu tidur panjang. Sekarang Aryo ikut Bude ya." Eko tetap tinggal di rumah itu, tapi kedua anaknya diasuh oleh Bu Hartini dan Pak Sumarto. Mereka tidak mau kedua cucu mereka tinggal di rumah yang telah merenggut nyawa Ani. Waktu terus berjalan. Beberapa bulan kemudian, Eko menikah lagi. Warga sempat kaget mendengar pernikahan tersebut, tapi mereka tidak bisa mencegah. Bagaimanapun juga, Eko memang sudah menduda dan dia bisa menikah lagi dengan wanita manapun yang ia cintai. Namun, seperti kebanyakan keburukan yang ditutup rapat, lambat laun semuanya menguap juga ke permukaan. Semula, hanya gosip yang lama terdengar dari para tetangga yang risih dengan pernikahan Eko. Kalau tidak salah, dulu itu si Eko pernah tunangan sama Ningsih, Bu. Ternyata mereka sekarang jadi pasangan suami istri juga. Begitu kata Bu Lasmi pada Bu Hartini saat berbelanja sayur di pagi hari. Bu Hartini tersenyum hambar. "Iya, mereka kan sempat tunangan, tapi kan Ningsih kabarnya yang memilih nikah sama laki-laki lain. Ya siapa yang nyangka mereka kembali berjodoh." "Ya tapi kok bisa kebetulan gitu sih, Bu?" Pertanyaan Bu Lasmi membuat Bu Hartini mengerutkan kening. "Apanya yang kebetulan? Belum setahun loh, suaminya si Ningsih itu meninggal. Si Ani juga meninggal. Lah kan aneh. Apa kalian tidak pernah curiga?" Wajah Bu Hartini berubah kaku. Begitu juga dengan Mbak Mina yang sedang menggendong Mawar, anak bungsu dari Ani. Mereka berdua saling melirik. Tidak ada satupun yang bisa berbicara, sedangkan Bu Lasmi berlalu pergi dengan wajah tak berdosa. Mbak Mina segera membawa ibunya pulang dan mengajaknya bicara serius. "Bu, ibu percaya nggak sama ucapan Mbak Lasmi?
Bu Hartini termangu. Ia tidak punya bukti apapun, tapi yang dikatakan Bu Lasmi memang ada benarnya. Apa kamu lupa sama ucapan Mbak Bejo waktu Ani kesurupan? Katanya dia itu diganggu makhluk halus yang marah karena rumahnya dirusak Eko kan? Buat apa Mbak Bejo ngada-ngada? Apalagi waktu itu Eko juga cerita kalau sebelumnya dia kedatangan lelaki tua pakaiannya serba putih. Tapi itu kan baru katanya Eko, Bu. Ani sendiri tidak pernah cerita sama sekali. Kerutan di wajah Bu Hartini semakin dalam. Bagaimanapun juga, ia tidak pernah meragukan ucapan Mbak Bejo sama sekali. Gimana kalau sebenarnya Mbak Bejo udah dibayar sama Eko? Dibayar lebih dulu untuk nyantet si Ani. Jadi, yang masuk ke dalam tubuh Ani bukannya penghuni pohon angka, tapi jin suruhan Mbak Bejo sendiri. Hus, kamu itu loh, hati-hati kalau ngomong. Bahaya kalau ada orang lain yang dengar. Bu Hartini menoleh ke kiri dan ke kanan karena cemas ada orang lain menguping obrolan mereka. Apa ibu lupa kalau Mbak Bejo itu sering dimintain tolong untuk nyantet orang? Kali ini Mbak Mina berbicara dengan berbisik di dekat telinga ibunya. Bu Hartini tak bisa berbicara lagi. Mbak Bejo memang terkenal memiliki kemampuan tersebut. Bahkan dulu dia sering dimintai tolong oleh beberapa pejabat. Bagaimana kalau sebenarnya Eko hanya akal-akalan bikin toilet itu untuk ngalihin perhatian kita, supaya kita tidak curiga kalau dia maksud jahat pada Ani? Bu Hartini menepuk paha anaknya agak keras. Kamu ini loh, belum punya bukti tapi udah nuduh. Lupain aja. Jangan sampai kita mencurigai orang yang sebenarnya tidak bersalah. Loh, tapi kalau memang mereka bersalah, maka aku bersumpah kehidupan orang-orang itu akan sengsara selamanya. Petir menyambar begitu Bu Hartini selesai berbicara. Tidak lama kemudian, hujan turun dengan sangat deras selama sehari semalam. 2 tahun kemudian, pernikahan Ningsih dan Eko hancur. Keduanya terlilit hutang pada rentenir sehingga rumah peninggalan orang tua Eko harus dijual. Eko juga diberhentikan dari pekerjaannya sebagai guru. Pada saat suaminya terpuruk, Ningsih kedapatan sedang bermesraan dengan laki-laki lain di sebuah gubuk. Ketika digerebek warga, lelaki itu memilih kabur meninggalkan Ningsih menanggung malu seorang diri. Nama baik Ningsih hancur. Dia langsung diusir hari itu juga dari kampung. Sedangkan Eko memilih gandir karena tidak tahan menghadapi semua masalah yang datang bertubi-tubi. Mbak Bejo sendiri sudah lama tidak lagi membuka praktek. Konon dia menjadi lumpuh setelah gagal menyantet salah satu korbannya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Isyawara Senja. Waduh, parah ya. Eko ternyata bener-bener nggak nyangka ya, karena Eko begitu baik, begitu, aduh segala macam. Ternyata semuanya itu adalah Eko, dan Eko menyantet istrinya sendiri Ani dengan alasan atau dia bisa nikah sama Ningsih tuh tetangganya. Jadi ternyata di masa lalunya Eko dan Ningsih pernah saling suka. Jadi masih ada tuh ya benih-benih cintanya. Di awal juga disebutkan bahwa Ningsih cewek yang cantik, tuh wanita yang cantik, bahkan Ani sendiri kagum tuh sama kecantikannya Ningsih. Tapi dia benar-benar gak nyangka ya, kalau ternyata di balik kecantikannya itu punya niat tersembunyi yang merebut suaminya. Wah, parah banget. Tapi teman-teman, karma tidak akan pernah salah memilih jalan. Dan bagaimana pada akhirnya Eko dan juga Ningsih menerima karmanya. Eko bundir karena stres setelah mendapati Ningsih di sini bermesraan dengan laki-laki lain di gubuk. Wah, emang player ya Ningsihnya, sehingga dia diarak dan diusir tuh teman-teman. Dan dukun yang mengirimkan santet itu, yaitu dukun yang pertama datang ya teman-teman, yang katanya ada penunggu yang marah ditebang pohon angkanya, itu ternyata sandiwara. Dukunnya pun lumpuh ketika dia gagal menyantet orang dan santetnya itu berbalik. Clear, ya kan? Semuanya selesai. Dan ya walaupun itu tidak bisa mengembalikan Ani, tapi paling tidak karma sudah berjalan sesuai apa yang diinginkan. Oke, keren pakai banget. Mari kita ambil hikmah yang baiknya dari kisah barusan dan kita buang yang buruk-buruknya. Isyawara Senja, keren pakai banget kisahnya. Terima kasih, ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya.
Dan semoga teman-teman semua terhibur ya dengan kisah barusan. Dan buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga boleh diklik, jangan lupa. Dan boleh dong dibantu juga di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.